Selamat pagi, saya Juvenson bersama Noval Arsya akan memberikan sedikit pemahaman sederhana dari bab 22. Tentu saja penjelasan ini masih banyak kekurangan. Walaupun begitu, kami harap penjelasan ini dapat membantu teman-teman untuk memahami bab ini. Next. Yang akan kita pelajari antara lain UWD, Ijowa, Karaniwa, dan Kotonaku. Bumbu-bumbu di atas masih erat kaitannya dengan bumbu kara atau dakara yang sudah dipelajari. Next. UWD. Penggunaannya mirip dengan bumbu surutoki bawah ini dan KTD. Hanya saja UWD lebih digunakan untuk membicarakan hal yang dianggap penting dan digunakan untuk itai toki yoku sukaimasu. Sering digunakan juga untuk memberitahu hal apa yang harus diperhatikan dalam melakukan sesuatu. Susunannya yaitu kata kerja dalam bentuk su, UWD, dan kata benda no UWD. Berikut ilustrasinya. Next. Jisho wa Nihongo benkyou suru UWD. Ini mirip dengan benkyou suru toki dan benkyou suru ba ini hitsuyo da. Kamus diperlukan dalam mempelajari bahasa Jepang. Sekarang prebunya, next. Kosu o hashiru ue de pointo ni naru no wa donna tokoro desu ka? Ini mirip dengan kosu o hashiru bawa ini. Poin ni naru no donna tokoro desu ka? Hal apa yang harus diperhatikan ketika berlari melalui rute ini? 2. Mensetsu o ukeru ue de junbi shinakereba ikenai mono wa arimasu ka? Adakah hal yang harus dipersiapkan saat melakukan wawancara? 3. Ryugaku suru ue de kyotsuke nakereba ikenai koto wa takusan aru. Ada banyak hal yang harus diperhatikan ketika belajar di luar negeri. Next. Renshu. Atarashi buya o sagasu erabu ue de juyou na no wa eki kara no kyori da. Trainingu no ue de juyou na no wa yaru jikan da. Hana o sudateru ue de chūi suru koto wa mizu o ageru jikan da. Inu o kau ue de kyotsuke nakereba ikenai koto wa takusan aru. Next. Di bab buku Kanjeng Master dan Manabu sebelumnya sudah dipelajari kalimat menggunakan bentuk W. Karena bisa jadi tertukar, sekarang kita akan ingat kembali. Uwe ni nani-nani da adalah bentuk yang mirip penggunanya dengan nani-nani de dan saranida. Ano hito no hanashi wa wakari yasui uwe ni omoshiroi desu. Cerita orang itu menarik dan mudah dipahami. Udah menarik, mudah dipahami lagi, sama. Lalu ada nani-nani ta uede. Penggunaannya seperti shitekara dan sono ato. Selalu diawali dengan kakoke. Okasa ni sodan shita uede kimimasu. Saya akan memilih setelah saya bicara dengan ibu saya. Karena tiga buntu ini mirip-mirip, jangan sampai tertukar ya. Next. Ijowa. Karena terjadi A, seharusnya terjadi B. Bumbu ini sering dipakai dalam ragam tulis. Susunannya Doshi untuk futsu, ijowa. Keiyoshi, ijo. Meishi, ijowa. Berikut ilustrasinya, next. Sumimasen. Sugi wa zetai ni hyakuten no toru kara. Nah, terus ibunya bilang, yakusoku ijowa chanto mamori nasai yo. Ini mirip dengan yakusoku shita no dakara kanaraju mamori nasai yo. Kan kamu sudah janji, ya harus ditepati dong. Next, Rebun. Oh, yang atas sudah 2. En ichio ukeru ijowa shikkari benkyou suru beki da. Karena ikut N1, tentu saya harus belajar. 3. Ryugaku suru ijowa pera-pera ni nareru you ni shio.
4. Jaru to kimetai coba. Saigo made gambaranakia. Karena kamu sudah memutuskan untuk melakukannya, kamu harus berjuang sampai akhir. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Noval. Ya, baik. Selanjutnya yaitu bentuk karaniwa. Bentuk karaniwa ini adalah bentuk dari bentuk kesungguhan atau tekad dari si pembicara terhadap aksi yang telah ditentukan pada kalimat pertama dan maka pada kalimat kedua dilakukan atas tanggung jawabnya. Susunannya yaitu yushi, kiyoshi, lalu meishi atau futsuke lalu ditambahkan dengan karaniwa. Selanjutnya ada pengecualian yaitu pada bentuk nakeoshi dan meishi yang apabila dilakukan sekarang dan merupakan bentuk positif, itu akan ditambahkan dengan diaru karaniwa. Berikut contoh dari penggunaan karaniwa. Enichi wo ukeru karaniwa gokaku shitai. Yang kedua, enichi wo ukeru karaniwa shikkari benkyou shinakereba ikemasen yo. Lalu yang ketiga, enichi wo ukeru karaniwa gokaku shinasai. Ada contoh kedua dan ketiga ini merupakan yang kedua itu adalah pendapat. Lalu yang ketiga itu adalah bentuk kalimat suruhan. Selanjutnya yaitu contoh karena 1 dan 2 udah. Yang ketiga yaitu yasui karaniwa hinshitsu ga waru ni chigainai. Kalau harganya murah, maka kualitas barangnya pasti buruk. Yang terakhir, osaka ni iku karaniwa takoyaki okonomiyaki wo tabe ni iku sumorida. Kalau pergi ke Osaka, maka saya akan mencoba takoyaki dan okonomiyaki. Renshu. Tatoe kyodai demo shakin wo suru kara ni wa kaesanakereba narimasen. Walaupun bersaudara, ketika meminjam harus dikembalikan. Yang kedua, jibun ga teian shita kara ni wa monku wa iemasen. Karena saya yang mengajukan, saya tidak bisa komplain. Yang ketiga, Nihongo benkyou suru kara ni wa Nihon ni iku tsumori de benkyou shimasu. Karena saya belajar bahasa Jepang, saya akan bertujuan untuk pergi ke Jepang, untuk belajar pergi ke Jepang. Lalu yang terakhir, enichi wo ukeru kara ni wa bukaku shinasai. Karena mengambil ujian N1 harus lulus. Lalu di sini ada kesamaan antara ijo dan karaniwa, yaitu sama-sama pada kalimat pertama itu adalah bentuk aksi yang dilakukan, aksi yang telah ditentukan, sedangkan kalimat kedua adalah wajib dilakukan atau tanggung jawab dari si pembicara. Kan tetapi di sini perbedaan antara ijo dan karaniwa adalah pada menurut pemahaman kami adalah pada penggunaan konteksnya. Yaitu jika pada ijo yaitu ketika dia melakukan sesuatu karena terpaksa. Sedangkan karaniwa itu karena memang adalah aksi yang memang yang dia lakukan dan bukan yang terpaksa. Misalnya contoh yang pertama ini hashiru karaniwa katsu tsumori de hashirimasu. Karena si penulis ini menyatakan untuk berlari bukan karena terpaksa, maka dia harus niat untuk menang. Lalu yang kedua ini contoh dari ijo, watashi wa daihyo ni erabareta ijo wa skoshi demo katsuyaku shite hoshii to omotte iru you desu. Pada contoh ijo di sini,
karena si pembicaranya ini terpaksa dipilih sebagai perwakilan, maka sebagai tanggung jawabnya yaitu setidaknya dia melakukan peran aktif, dia akan berperan aktif. Karaniwa dan hijau itu memiliki arti yang sama. Dan juga menurut kami itu penggunaan pada hijau dan karaniwa itu ada pada perbedaan penggunaannya. Apabila karaniwa itu digunakan secara umum, sedangkan hijau itu kami rasa penggunaan hijau itu terasa kaku. Baik, yang terakhir yaitu bentuk kotonaku. Bentuk kotonaku ini artinya melakukan sesuatu tanpa melakukan hal yang lain. Susunannya itu bentuk futsuke lalu ditambahkan dengan kotonaku. Contohnya di sini yaitu yang pertama saigomade akirameru kotonaku ganbarimasu, yang artinya berjuang sampai akhir tanpa menyerah. Lalu yang kedua, kongetsu wa isogashi kata node doyobi mo yasumu kotonaku hataraita. Bulan ini sangat sibuk sehingga hari Sabtu pun bekerja tanpa libur. Lalu yang terakhir, kotoshi no natsu wa suzushii node kura wo tsukeru koto naku sugosesou da. Karena musim panas tahun ini dingin, sejuk, maka saya pikir saya tidak menggunakan pendingin. Renshu. Kanojo wa naku koto naku kikoku shite shimaimashita. Dia pulang tanpa menangis. Setsumesho wa yomareta koto naku sterarete shimaimashita. Saya membuang instruksi tanpa membacanya. Lalu misenensha wa byoshin ga kyouka suru koto naku hitori kimeru koto wa dekinai. Anak di bawah umur belum bisa memutuskan sendiri tanpa izin orang tua. Lalu yang keempat, ani wa kokosei no toki asobu koto naku jiken benkyou bakari shite mashita. Kakakku selama SMA dia hanya belajar eksperimen tanpa bermain. Lalu yang terakhir yaitu musuko wa chisai toki kara benkyou suru koto naku asonda bakari shimashita. Anakku sejak kecil hanya bermain saja tanpa belajar. Hai, orimashita. Kiite kurete arigatou gozaimasu. Ijo desu.